Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah, para wali-wali murid dari sekolah Madrasah Al-Wildan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu keluarga spesial yang Allah telah menjadikan keluarga tersebut keluarga yang istimewa. Sampai dalam Al-Quran ada namanya surat Ali Imran, yaitu surat keluarga Imran, ya, sampai dijadikan nama surat, ya. Dan surat tersebut berbicara di antaranya tentang keluarga spesial, yaitu keluarga Imran. Siapakah Imran? Bagaimana keluarganya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara spesifik dalam surat Al-Imran mulai ayat 33 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dan memilih Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal 'alamin, di atas alam semesta. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, yaitu satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sini Allah buka dengan menyatakan Allah memilih Adam. Tentu Adam alaihissalam dimuliakan, diciptakan tanpa ayah dan ibu, diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajarkan ilmu yang luar biasa, sehingga Allah memuliakan Adam di atas malaikat dan iblis. Kemudian Allah menyuruh dengan ilmu tersebut, kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, ya. Intinya Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah memuliakan Nuh alaihissalam. Nuh adalah awwalu rasulin ursila ila ahlil ard. Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi ketika terjadi kesyirikan, karena antara Adam dan Nuh ada 10 generasi dan belum terjadi kesyirikan. Ketika di generasi yang ke-10 muncul kesyirikan, terjadi penyembahan terhadap berhala, maka Allah kirim manusia yang sangat mulia, yaitu Nuh alaihissalam, yang Allah puji dengan Allah mengatakan Nuh adalah abdan syakura, ya, adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya berdakwah 950 tahun, akhirnya Allah pun, ya, menurunkan bencana kepada umatnya. Tetapi Nuh alaihissalam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nuh alaihissalam, ya, sekian banyak keturunan, sampai akhirnya ada di antara keturunan Nabi Nuh namanya Ibrahim alaihissalam. Yang Ibrahim alaihissalam, Allah bukan cuma memuliakan Ibrahim, tapi Allah memuliakan keluarga Ibrahim. Makanya ketika Adam, Allah sebutkan hanya Adamnya. Ketika Nuh, Allah menyebutkan Nuhnya. Ketika Allah menyebutkan Ibrahim, Allah menyebutkan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Karena Ibrahim alaihissalam mulia, bukan cuma dianya saja, Ibrahim alaihissalam, tapi dengan keluarganya. Sebab kita tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam punya istri Sarah. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak, dari Ishak kemudian Yakub, dari Yakub kemudian lahirlah anak-anak, di antaranya adalah Yusuf alaihissalam, dan kemudian banyak nabi-nabi yang merupakan keturunan Yakub. Kemudian dari istrinya yang lain Hajar, ya, kemudian dari Hajar itulah kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, dan dari Nabi Ismail kemudian keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulialah keluarga Ibrahim. Setelah itu Allah sebutkan wa ala Imran, keluarga Imran alal alamin. Kami atau Allah memuliakan, memilih keluarga Imran di atas alam semesta. Nah, kita ingin gambarkan sedikit, ya, tentang bagaimana keluarga Imran, siapa-siapa saja anggotanya,
ya agar kita bisa mengetahui keistimewaan dari keluarga Imran tersebut ya. Sebelumnya disebutkan Adam, ya, Adam alaihissalam, Adam alaihissalam. Dari Adam keturunannya adalah Nuh alaihissalam, ya, Nuh alaihissalam. Jadi Nuh tentunya keturunan Adam. Dari Nuh punya anak banyak sampai ada namanya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Ya. Ibrahim kita tahu punya istri di antaranya adalah Sarah. Kemudian ada namanya Hajar. Dari Sarah ada namanya Ishak. Kemudian dari Ishak ada Yakub. Kemudian dari Yakub disebut dengan Bani Israel, 12 anak. Di antaranya ada Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Binyamin, 12 anak. Adapun dari Hajar kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Dari Ismail nanti muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dari sini inilah yang disebut dengan Alu Ibrahim ya ini. Makanya yang mulia cuma bukan Ibrahim saja tapi Alu Ibrahim. Alu Ibrahim maksudnya keluarga Ibrahim. Keluarga yang berkah. Kalau Allah ingin berkah suatu keluarga, Allah jadikan berkah. Lihat bagaimana keturunannya banyak anak-anak Nabi. Dari 12 anak ini Bani Israel, maka menjadi 12 asbat, 12 suku. Akhirnya menjadi 12 asbat atau 12 suku atau kalau orang Arab sebut kabilah ya. Yang dari 12 kabilah ini nanti akhirnya ada keturunan dari mereka yang disebut dengan Imran. Imran ada dua. Imran yang pertama adalah bapaknya Musa. Bapaknya Musa ya. Alaihissalam, Musa bin Imran. Musa bin Imran. Dan dia juga adalah mulia. Kenapa? Karena dia punya anak juga. Imran ini punya anak Nabi dua. Ada Harun, ada Musa ya. Dan mereka punya kakak perempuan juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa qalat li ukhtihi qussih, ketika ibunya mengatakan kepada kakak Nabi Musa perempuan, ikutilah adikmu Musa yang diletakkan dalam keranjang yang dilepaskan di sungai ini. Tapi intinya Imrannya Nabi Musa juga adalah keluarga yang mulia. Sehingga sebagian ulama khilaf yang dimaksud dengan Ali Imran yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tadi, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran. Sungguhnya Allah ala Ibrahim wa ala Imran. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Ali Imran. Ali Imran maksudnya Imran siapa? Apakah Imran yang bapaknya Musa atau Imran yang lain? Zahirnya yang benar bukan Imran bapaknya Musa. Meskipun Imran bapaknya Musa alaihissalam juga adalah seorang yang luar biasa. Dia punya anak dua, dia punya istri yang soleha, ya, yang sampai Allah mengilhamkan agar dia memasukkan Musa dalam keranjang dilepaskan sungai Nil, dan dia punya anak-anak yang mulia. Harun seorang nabi, Musa juga seorang nabi. Jadi keluarga Imran yang bapaknya Musa juga keluarga yang mulia. Sehingga sebagian ulama mengatakan Ali Imran yang dimaksudlah Imrannya Musa. Tetapi Allah alam bisawab yang benar adalah bukan Imrannya Musa, tapi Imran maksudnya adalah kakeknya Nabi Isa alaihissalam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Ini yang dimaksud Imran. Nah, Imran ya punya istri ya disebut imra'atu Imran. Idz qalat imra'atu Imran. Imra'atu Imran, istri Imran. Konon namanya adalah Hannah
disebutkan oleh Ibnu Katsir namanya Hannah binti Faqud. Bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Hannah namanya adalah Hannah, istrinya Imran. Hannah. Kemudian dari pernikahan antara Imran dengan Hannah ini lahirlah ya Maryam. Lahirlah Maryam. Dari Maryam kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita tahu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam ada namanya Nabi Zakaria, ya, yang juga adalah keturunan dari Bani Israel, Zakaria. Maryam ini ya dirawat oleh Zakaria, ya. Maryam dirawat oleh Zakaria. Zakaria alaihissalam. Yang Zakaria ini dia punya istri, ya. Ada hubungannya dengan Maryam, istrinya Zakaria. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya istri Zakaria adalah bibinya Maryam, ya. Dan ada yang mengatakan istrinya Zakaria adalah saudarinya Maryam. Adalah saudarinya Maryam, ya. Wallahu a'lam bishawab, seakan-akan bahwasanya Imran, ya ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan sebelum lahir Maryam ada juga seorang kakaknya Maryam, ya. Yang namanya istri Zakaria. Dan ini pendapat kuat, ya. Karena dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, fa idza Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam wa huma abnaul khalah. Wa huma abnau al-khalah, ya. Karena dari istri Zakaria lahirlah Yahya. Yahya alaihissalam, nabi juga. Kata Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, tiba-tiba aku bertemu dengan Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Wa huma abnaul khalah, dan keduanya adalah sepupu. Sama-sama bibi. Jadi Isa punya bibi istrinya Zakaria, Yahya punya bibi Maryam. Jadi Maryam dan istri Zakaria bersaudara. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Ini pendapat yang pertama berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan. Pendapat kedua, bahwasanya istri Zakaria adalah saudarinya Hannah. Saudarinya Hannah. Ya, jadi bukan saudarinya Maryam, ya. Ini pendapat Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala. Dia mengatakan bahwasanya jadi istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Jadi bisa saya ulangi, ada dua pendapat tentang status istri Zakaria. Pendapat pertama, status istri Zakaria juga anaknya Imran. Anaknya Imran. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Mereka mengatakan istrinya Zakaria adalah anaknya Imran, kakaknya Maryam. Kakaknya Maryam dinikahi oleh Zakaria dan punya anak Yahya. Sementara Maryam tidak menikah tentunya dan punya anak Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi mengatakan, Yahya, aku melihat Yahya dan Isa dan keduanya adalah sepupuan. Sepupuan, ya begini bentuknya. Silsilah apa namanya? Silsilah keluarganya, ya. Silsilah keluarganya. Adapun pendapat kedua, bahwasanya istri Zakaria bukanlah saudarinya Maryam, tetapi saudarinya Hannah. Ini sini maksudnya. Saudarinya Hannah, sehingga
Pada pendapat kedua, istri Zakaria adalah bibinya Maryam. Ini secara sederhana tentang keluarga Maryam. Saya sendiri lebih cenderung pada pendapat ini, bahwasanya istri Zakaria adalah kakaknya Maryam. Istri Zakaria adalah kakaknya Maryam. Dari sini kita akan lihat bagaimana kemuliaan keluarga Imran. Keluarga Imran. Ternyata Imran ini punya istri yang soleha, namanya Hannah, dan dia punya anak dua perempuan, di antaranya istrinya Zakaria alaihissalam, yang kemudian menikah dengan Zakaria Nabi dan punya anak Yahya, dan dia punya anak juga namanya Maryam, yang kemudian punya anak namanya Isa. Lihatlah, ini adalah orang-orang soleh di sekeliling keluarga Imran. Imrannya sendiri orang soleh. Disebutkan Imran adalah alim ulama di zaman tersebut. Alim ulama di zaman tersebut. Namun ketika istrinya mengandung Maryam, dia sudah meninggal. Sehingga Maryam lahir dalam kondisi yatim. Maryam lahir dalam kondisi yatim. Karena enggak ada yang mengurus Maryam, akhirnya murid-muridnya Imran banyak, di antaranya Zakaria. Mereka rebut-rebutan untuk mengurus Maryam. Akhirnya mereka mengadakan undian, nanti kita akan sebutkan ceritanya. Dan akhirnya yang menangkan undian adalah Zakaria. Ya. Melakukan qur'ah, yaitu dengan melempar pena mereka. Siapa pena mereka yang muncul di sungai, maka itulah yang mengurus Maryam, dan akhirnya Zakaria yang penanya keluar dan dia yang mengurus Maryam. Jadi ini keluarga yang berkah. Dari sini kita tahu bahwasanya ketika Allah memilih suatu keluarga, lihat Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh, Allah pilih keluarga Ibrahim dengan silsilah para nabi yang banyak. Setelah itu Allah khususkan keluarga Ali Imran. Tentunya di antara keluarga Ibrahim juga nanti di sini ada keluarga Nabi Muhammad, adalah keluarga Ahlul Bait. Di sini Ahlul Bait ya. Ahlul Bait. Juga orang-orang mulia dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa kita simpulkan bahwasanya mulianya suatu keluarga ketika Allah memilih keluarga tersebut bukan ditinjau dari aspek duniawi. Ya, tapi ditinjau dari aspek ukhrawi, dari aspek agama. Mereka ini tidaklah Allah pilih mereka kecuali karena keagamaan mereka, karena kesolehan mereka. Ibrahim soleh, Sarah soleh, Hajar soleh, Ismail soleh, Ishak, Yakub, Nabi Muhammad SAW, ya semuanya ini orang-orang soleh, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga pilihan. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, Inna Allah idza arada li ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguhnya kalau Allah ingin menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Jadi kalau kita dapati suatu keluarga lemah lembut, jauh daripada hiruk pikuk, jauh daripada teriak-teriak ya, dari caci maki, itu keluarga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengatakan, "Idza aradallahu li ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq." Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Jadilah suaminya penyabar, istrinya penyabar, anak-anak juga penyabar. Kelembutan nampak dalam keluarga tersebut, kesabaran nampak dalam keluarga tersebut. Jadi intinya, dipilih satu keluarga, kita tahu kita ini dipilih atau tidak, dilihat daripada kesolehan keluarga tersebut. Dan kita lihat sebagian keluarga, kita lihat keluarga ulama, Masya Allah, bapaknya ulama, kakeknya luar biasa ulama, bapaknya ulama, anaknya ulama, cucunya ulama, Masya Allah. Jadi orang semua ya. Tidak semua jadi ulama, tapi rata-rata orang baik, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bukan keluarga yang korupsi, bukan keluarga yang pezina. Subhanallah, pilih keluarga tersebut. Ya, entah mungkin karena doa dari nenek moyang mereka, doa dari kakek-kakek mereka, tapi Allah jadikan keluarga tersebut keluarga yang berkah. Nah, kita ingin ketika kita mempelajari keluarga Imran ini, kita ingin tahu bahwasanya keberkahan itu bukan dengan duniawi, bukan aspek duniawi, bukan karena semua keluarganya tampan berarti berkah semua. Keluarganya cantik-cantik, wajahnya wajah bule ya, berarti keluarga berkah. Padahal bule potan ya, keluarga berkah. Tidak ada, bukan ukuran duniawi. Dunia silakan, bukan berarti kalau orang keluarga pilihan harus miskin. Tidak, silakan ahli ini ahli, tapi agamis. Itulah keluarga yang berkah. Ya, keluarga yang berkah. Tidak harus dia semuanya hafid Quran. Ada sebagian keluarga, Masya Allah. Saya ketemu orang, Ustaz anak saya 5 semuanya hafid, Masya Allah. 5 orang semuanya hafidh, Masya Allah. Ya. Berkah ya.
Tapi bukan persyaratan bahwasanya harus semuanya jadi ustadz. Enggak, tapi maksud saya meskipun apapun kondisinya duniawi tetapi dia agamis. Ini namanya keluarga yang berkah. Jadi Allah tidak melihat keberkahan pada aspek duniawi. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang pada rupa kalian, pada paras kalian, tapi Allah lihat pada hati dan amal kalian. Itu yang Allah lihat, ya. Ya, jadi bukan keluarga berkah yang semuanya anaknya cantik, tampan semua, enggak, atau semuanya sukses di duniawi, enggak, bukan itu. Apapun dia, sukses duniawi atau tidak, yang penting dia agamis, itulah keluarga yang berkah. Maka contohnya dalam hal ini, kita lihat tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Adalah Mekah, kota Mekah. Apa yang buat Allah mencintai kota Mekah? Kota Mekah, tempat yang berkah, di situ ada Ka'bah, tempat beribadah. Kalau dilihat dari sisi duniawi, gersang. Enggak ada apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali meletakkan istrinya Hajar di situ, enggak ada apa-apa. Ya. Nabi mengatakan, aku meletakkan zurriyati fi biwadin biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku meletakkan anakku di sini ya Allah, suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, ya. Gersang, kering. Tidak ada yang berminat tinggal di Mekah. Ya. Mau lihat apa? Jalan sampai sekarang tidak enak Mekah, ya. Semerawut jalannya karena gunung-gunung, mobil banyak yang rusak, tempat parkir enggak ada, ya. Mekah, tapi Allah paling cinta, negeri yang paling Allah cinta adalah kota Mekah. Kenapa? Karena ada Ka'bahnya di situ. Karena orang tawaf di situ, karena orang salat di situ, orang iktikaf di situ. Itu yang buat Allah menjadikan kota Mekah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mekah, sungguhnya adalah kau negeri yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan Mekah dengan puncak Bogor, jauh. Puncak Bogor, Masya Allah, hijau dengan kebun-kebunnya, dengan pemandangan yang indah, mungkin ada air terjunnya, jauh lah di Indonesia dibandingkan dengan Mekah. Tapi yang jadi perhatian Allah adalah agamisnya. Jadi mau saya kepada para peserta, para wali-wali murid, ya, kita tentu ingin anak-anak kita berhasil, ya. Ya, kita ingin anak kita berhasil. Ada yang mungkin dokter, semua. Saya juga pun demikian. Saya ingin anak saya ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini, ada yang jadi anu, ya. Karena Islam membutuhkan semuanya. Islam bukan butuh ustadz saja. Islam juga butuh ilmuwan-ilmuwan yang pakar fisika, pakar kimia, mungkin pakar nuklir, ya. Pakar virus nanti, pakar vaksin. Islam membutuhkan semua ahli. Tapi harus agamis. Harus agamis. Mau jadi apapun yang penting agamis. Dia beribadah, dia sholat, ya. Dia bertakwa, ya. Dia pandai 7 bahasa tapi dia rajin ibadah. Itu yang kita harapkan. Itulah yang disebut keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut keluarga yang berkah. Jangan sampai kita salah dalam apa namanya? Orientasi. Ingin anak-anak kita jago dalam dunia meskipun mengorbankan agamanya. Anak-anak enggak apa-apa enggak salat subuh, yang penting sekolahnya tidak terlambat. Kalau enggak salat subuh enggak ada masalah. Tapi kalau terlambat sekolah, kita ngamuk-ngamuk. Kita sejak anak kecil kita sudah membiasakan dia untuk lebih perhatian kepada sekolahnya daripada salatnya. Yang ngajarin siapa? Kita yang ngajarin. Jadi anak tahu ternyata yang lebih penting sekolah daripada salat subuh, misalnya. Ya, harusnya kita enggak begitu. Kalau ingin keluarga kita berkah. Dan tidak ada kata terlambat, kita sama-sama perbaiki. Ya, sama-sama perbaiki. Kalau keluarga kita belum berkah, kita berkahi. Kalau keluarga kita masih penuh dengan keributan, jauh daripada agamis, kita berusaha untuk perbaiki. Kita ingin meraih keberkahan. Lihat nih, keluarga Ibrahim, keluarga Muhammad SAW, keluarga Imran. Apa yang buat mereka berkah? Apa yang buat mereka dikatakan terpilih? Karena agamis, keluarga agamis, bukan karena aspek duniawi. Tapi ini mukaddimah, kita akan masuk dalam kisah keluarga Ali Imran. Baik. Kita lanjutkan pada ayat 35, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar kepadamu atau janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba laki-laki yang mengabdi kepadamu.
maka terimalah nazar itu dariku. Sungguhnya engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Hannah ini dia dia punya anak mengandung dalam perutnya dan dia ingin anaknya laki-laki. Dan dia bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak lahir, saya akan fokuskan dia muharraran, yaitu fokus untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan dia berharap laki-laki, karena laki-laki lebih aktif, lebih bisa berkhidmat. Perempuan terbatas geraknya. Maka dia berharap anaknya laki-laki. Adapun saya sebut tadi Muhammad bin Ishaq berpendapat bahwasanya Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullahu taala, yang dia merupakan ahli sirah, dia berpendapat bahwasanya istrinya Zakaria adalah saudaranya Hannah. Adapun tadi pendapat yang kita bilang yang lebih tepat, wallahu alam bisawab, bahwasanya istrinya Zakaria adalah kakaknya Maryam. Jadi sebelum Maryam lahir sudah ada istrinya Zakaria yang kemudian menikah dengan Zakaria, baru kemudian lahir Maryam. Ya. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwasanya dia berpendapat memang anaknya Imran cuma Maryam saja, ya. Karena dia mengatakan dalam pendapat dia mengatakan wa kanat imra'atan la tahmil fara'at yawman ta'iran yazukku farakhahu fashtahatil walad fada'atillah an yahabaha waladan. Suatu hari Hannah ini dia melihat ada seekor burung yang berkicau dengan anaknya. Dia enggak punya anak. Dia lihat seekor burung berkicau dengan anaknya, tiba-tiba dia ingin punya anak. Dia lihat bagaimana indahnya burung ini berkicau dengan anaknya, maka dia berdoa, ya Allah, saya ingin punya anak. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, tapi ini semua juga tidak ada riwayat yang sahih, cuma disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Akhirnya Allah pun membuat dia mengandung. Dan dia menyangka bahwasanya anaknya tersebut adalah seorang laki-laki. Ya. Namun ternyata ketika melahirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala dia melahirkan Maryam, ternyata dia mengatakan inni wada'tuha untha, ya Allah, ternyata anakku perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at. Allah mengatakan Allah lebih tahu tentang anaknya, ya. Bahwasanya itu adalah perempuan. Wa laysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya benar. Dia bernazar agar anaknya bisa berkhidmat di Baitul Maqdis, dan dia berharap laki-laki lebih gesit, lebih bebas bergerak, lebih banyak yang bisa dilakukan. Perempuan terbatas dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Tapi ya sudah, apa boleh buat, ya. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwasanya ini anak perempuan yang dilahirkan ini akan bikin heboh dunia. Akan punya seorang anak namanya Isa bin Maryam. Ya, yang begitu soleh sampai diangkat oleh orang Nasara sebagai Tuhan. Dia tidak tahu bahwasanya, ya makanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaidah Qur'aniyah. Bisa jadi kau tidak suka sesuatu ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka dengan sesuatu ternyata buruk bagimu. Dan Allah sebutkan beberapa contoh dalam Al-Qur'an, suatu perkara yang dia tidak sukai ternyata lebih baik baginya. Contohnya ini. Apa yang dia harapkan? Hannah ini berharap anaknya laki-laki. Karena dia ingin dapat pahala, dia ingin punya anak laki-laki, anaknya berkhidmat, sudah pahala ngalir sama dia. Kan sederhana, dia ingin dapat pahala. Intinya orientasi adalah akhirat. Dia ingin punya anak laki-laki yang berkhidmat di Baitul Maqdis, sementara bapaknya sudah enggak ada. Imran sudah meninggal dunia. Ternyata Allah anugerahkan kepada dia adalah anak perempuan. Dia bilang walaisa dzakaru kal untha. Ya Allah, tentu laki-laki tidak sama dengan perempuan. Seakan-akan ada kesedihan, ya. Tetapi dia tegar. Ternyata anak perempuan lebih baik daripada laki-laki, karena anak perempuan ini, Maryam ini, akan menjadi ibu dari seorang nabi yang sangat mulia, Isa bin Maryam, yang terabadikan dalam Al-Qur'an, yang senantiasa kita sebut Isa bin Maryam, yang tokoh yang menakjubkan, Nabiullah Isa alaihissalam. Ini samaituha Maryam. Aku pun menamakan putriku ini dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, agar menjaga putriku ini Maryam dan juga menjaga anaknya Maryam, itu cucuku, dari gangguan syaitan, ya. Dari gangguan syaitan. Dan ini dalil bahwasanya boleh seorang kalau punya kelahiran, dia boleh berikan nama anaknya meskipun hari pertama. Sunnahnya adalah hari ketujuh, ya. Sebagaimana disunahkan memberi nama
hari ketujuh anak yang lahir, kemudian akikahnya rambutnya dipotong, disembelih juga yaumu sabi'ihi di hari ketujuh semuanya. Tetapi kalau ada seorang menamakan anaknya hari pertama juga boleh, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Maryam. Inni samaituha Maryam. Dilakukan oleh Hannah. Inni samaituha Maryam. Aku namakan putriku dengan Maryam. Dan demikian juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wulida li lailata waladun wa samaituhu bismi abi Ibrahim." Ketika lahir Ibrahim, putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Maria, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang, dia mengatakan, "Wulida li lailah." Tadi malam lahir putraku. Wa samaituhu, dan aku menamakan dia langsung hari itu juga dengan nama ayahku Ibrahim. Jadi Nabi sendiri pernah menamakan anaknya lah di hari pertama. Jadi fleksibel, boleh dinamakan hari pertama, boleh juga dinamakan hari ketujuh. Karena doa Hannah Allah kabulkan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, "Ma min mauludin yuladu illa masahu syaitan hina yulad, fayastahil sarikhan min masihi iyahu illa Maryam ibnaha." Tidak ada satu anak pun dilahirkan kecuali akan diganggu atau disentuh oleh syaitan sehingga dia pun lahir dalam kondisi berteriak atau menangis kecuali Maryam dan putranya Isa. Alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Maka Allah menerima, ya, Maryam dengan baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima dengan baik akibat doa ibunya. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, fataqabbalaha menunjukkan Allah terima dan Allah bimbing ini Maryam sedikit demi sedikit, ya. Terus dibimbing marhala demi marhala, tahapan demi tahapan, yang bimbing langsung Allah Subhanahu wa taala berkat doa ibunya. Ini pengaruh besar terhadap keberhasilan anak dengan doa orang tua. Maka saya ingatkan kepada saya pribadi, ya, para wali-wali murid, bersungguh-sungguh dalam mendoakan anak-anak. Dan itu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri ibadur rahman. Apa kata Allah? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Itu orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang saleh dari istri-istri kami maupun anak-anak kami, ya. Fokuskan waktu. Anda ingin menjadi ibadur rahman, bangun malam doain istri, doain anak. Doain istri, doain anak. Dan para anbiya mendoakan anak mereka. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, lihatlah bagaimana Zakaria mendoakan anaknya. Mereka mendoakan anak-anak mereka, dan pengaruh doa orang tua luar biasa, karena tidak ada yang paling tulus mendoakan anak seperti kita sendiri, kita sebagai orang tua. Siapa yang paling tulus mendoakan anak kita? Kita. Mereka buah hati kita. Ya. Ya. Thamaratul fuad dalam hadis disebutkan. Itu buah hati, ya. Maka siapa yang lebih fokus mendoakan anak seperti orang tuanya, ya. Makanya di antara doa yang mudah dikabulkan doaul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Lihatlah, karena Hannah berdoa, maka Allah yang membimbing langsung Maryam. Fataqabbalaha rabbuha. Allah menerima Maryam dengan qabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, ya. Makanya akhirnya wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkan Maryam dengan tumbuhan yang baik, pertumbuhan yang baik. Jadi Allah yang langsung menumbuhkan Maryam. Allah bimbing Maryam. Berkat doa siapa? Doa ibunya. Luar biasa. Bukan ibu yang kemudian hanya sibuk berdoanya, doa duniawi terus, ya. Urusannya urusan HP melulu, urusan ini, urusan anu. Berdoalah bangun malam, bukan semuanya. Bapak ibunya bangun malam doain anak-anaknya. Ya. Serius. Anak masih kecil, doa kita masih bisa panjang. Kita doain dia untuk masa depannya. Dari sekarang kita doain dia. Ya Allah, nanti kalau besar jadi bini, dari sekarang kita doain bertahun-tahun. Masa Allah tidak dengar? Dan Hannah berdoa sekali langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang ngurusi Maryam. Berdoa sekali saja. Ya, ini wanita salehah. Ya, kalau kita mungkin tingkatan iman kita enggak seperti Hannah, istrinya Imran, ya kita berdoa berulang-ulang. Kalau dia sekali berdoa dikabulkan, kita bolehlah 100 doa sekali. Kalau bisa sekali kula alhamdulillah. Tapi di antara 100 doa tersebut mungkin ada satu waktu yang kita benar-benar khusyuk, benar-benar tadarru, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya. Jadi kerjasama orang tua, ayah dan ibu, ya, para wali-wali murid, ya. Anak-anak jangan yang penting senang, yang penting ke mall, enggak, kita doain mereka. Harus ada waktu untuk doain mereka. Wa kaffalaha Zakaria, dan akhirnya yang mengkafilnya, yang merawatnya adalah Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Ya.
eh, kok bisa? Ya tadi dalam ayat yang lain, dalam ayat nomor 44 kata Allah, "Ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Jadi Imran ini seperti sudah disebutkan di awal pengajian, dia adalah seorang saleh, bahkan dia adalah guru, maha guru di antara mereka. Dan di antara murid-muridnya yang saleh adalah Zakaria, dan dia ada orang-orang saleh-saleh yang lain, rahib-rahib yang lain. Ketika Imran meninggal dunia dan dia punya anak Maryam, maka orang rebut-rebutan untuk memelihara Maryam. Karena mereka rebut-rebutan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru mereka, akhirnya mereka sampai berselisih. Idh yahtasimun, mereka bertengkar. Saya yang rawat, rebut-rebutan ngurusin anak yatim. Apalagi anak yatim guru mereka. Namanya murid-murid yang berbakti kepada orang tua. Mereka rebut-rebutan. Karena semua merasa punya hak untuk ngurusi Maryam, akhirnya mereka melakukan qur'ah. Qur'ah itu undian, disebutkan idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Mereka melemparkan pena-pena mereka. Ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir, namun di antaranya ada yang mengambil zahir ayat, yaitu mereka melemparkan pena-pena mereka. Mereka punya pena untuk menulis, mereka lemparkan ke sebuah sungai. Siapa yang penanya enggak jatuh, itulah yang akan mengurus Maryam. Ternyata ketika mereka melempar pena-pena mereka, penanya Zakaria yang tidak jatuh, tidak tenggelam. Ya. Makanya akhirnya Zakaria yang mengurusi Maryam. Dan ini Zakaria tentunya seorang nabi yang soleh. Kalau yang menangani pendidikan adalah orang yang berkompeten seperti Zakaria, maka jadi Allah yang memberi taufik karena Allah yang akan mengurusi Maryam. Allah memberi taufik kepada Maryam sehingga Maryam lahir. Yang ngurus adalah Zakaria. Maka para wali murid sekalian, ketika kita menyerahkan pendidikan anak-anak, kita harus memang selektif ya. Selektif dalam mencari guru bagi mereka, ya, selektif mencari teman bagi mereka, karena lingkungan punya pengaruh yang luar biasa. Yang ngurusin Maryam adalah Zakaria. Kata Allah, "Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Akhirnya Zakaria yang ngurusi Maryam. Setiap dia menemui Maryam di mihrab, itu suatu kamar khusus untuk beribadah, ya. Wajada indaha rizqa. Dia mendapati di sisi Maryam ada rizki, ada makanan, ya. Ada yang mengatakan bahkan makanan tersebut menakjubkan. Ya, kalau di musim dingin kok ada makanan musim panas, ada buah-buahan musim panas. Di musim panas ada buah-buahan musim dingin. Maka dia berkata, "Ya Maryamu anna laki hadza." Wahai Maryam, dari mana ini semua? Anna laki hadza. Ya. Ada yang mengatakan anna maksudnya bagaimana kok bisa muncul seperti ini? Atau dari mana arah datang buah-buahan ini? Menakjubkan. Jadi menakjubkan dari sisi Maryam ini enggak pernah keluar situ ibadah doang, kok bisa ada makanan di situ? Dari sisi makanan juga menakjubkan. Makanan muncul bukan pada musimnya, menakjubkan. Makanya dia mengatakan, "Anna laki hadza?" Dari mana? Kok bisa? Kata Maryam, subhanallah, qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin muliakan dia. Allah kirimkan makanan kepada Maryam. Ini di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Ya. Semuanya kembali dengan sebab doa dari ibunya, Hannah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Lihat bagaimana pengaruh niat yang mulia. Pengaruhnya luar biasa. Ya, Hannah ketika mau punya anak, dia niatkan anak saya berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ternyata Allah berikan anak wanita, dan namun luar biasa juga diperhatikan langsung oleh Allah, bahkan diberi rizki dari arah yang tidak diduga dengan rizki yang menakjubkan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, sungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ketika Zakaria melihat sesuatu yang menakjubkan pada Maryam, ini Maryam di kamar saja, tidak ada sebab rezeki, saya yang harusnya cari rezeki bawa ke dia, tahu-tahu Allah sudah hidangkan, Allah sudah sediakan. Maka tiba-tiba tergerak hatinya untuk ingin punya anak. Tergerak hatinya ingin punya anak, ya. Maka Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kalau kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya istrinya Zakaria adalah kakaknya Maryam, menunjukkan bahwasanya antara istri Zakaria dengan Maryam jaraknya sangat jauh. Seakan-akan istrinya Imran ketika akan melahirkan sudah sangat tua, ya. Sudah sangat tua.
namun ketika dia minta ingin punya anak, Allah kabulkan dia punya anak ya. Ini kalau kita milih pendapat yang mengatakan bahwasanya Yahya dan Isa adalah sepupuan. Taib, Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kenapa Zakaria tergerak untuk berdoa punya anak? Karena dia melihat sebab-sebab punya anak dia enggak punya. Dia sudah tua, istrinya mandul. Istrinya mandul dan dia sudah tua. Dia menikah dengan istrinya dalam kondisi mandul ya. Sementara dia sudah tua. Sebab punya anak enggak ada. Dari sisi istrinya mandul, dari sisi sudah sangat tua. Tetapi dia melihat keajaiban. Dia melihat keajaiban bahwasanya ada rezeki datang ke Maryam ya. Tanpa Maryam berusaha, Allah kirimkan rezeki. Maka dia berharap keajaiban juga dia bisa dia dapatkan meskipun dia sudah tua, istrinya dalam kondisi mandul, dia bisa punya anak. Dari situlah dia tergerak untuk berdoa. Ini yang membuat dia akhirnya berdoa. Sebelumnya tidak berdoa. Tidak berdoa punya anak karena dia lihat istrinya mandul, ya sudah mau diapain. Tapi ketika dia melihat karomah yang dialami oleh Maryam, ada keajaiban, khariqul adah, maka dia ingin dia juga mendapatkan keajaiban tersebut. Maka Allah abadikan doanya Zakaria dalam surat Maryam, "Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya." Dia mengatakan, "Ya Rabbku, sungguhnya aku sudah sangat tua, tulangku sudah lemah, inni wahana al-'azmu minni." Sungguhnya tulangku sudah lemah, sudah rapuh. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku putih semuanya. Dia menunjukkan dia sudah tua ya. Putih semuanya, mungkin 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, sudah sangat tua. Tapi aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah, husnudzan kepada Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warin, aku khawatir ya Allah setelah ini kalau aku meninggal siapa yang ngurusi Bani Israel? Ya. Fahabli min ladunka waliya, kalau anugerahkan kepadaku seorang anak. Akhirnya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya. Dan dikabulkannya ketika Zakaria sedang salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun menyuruhnya sementara dia sedang salat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah beri kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak yang namanya Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah. Dan dia akan membenarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu Nabi Isa alaihissalam, wa sayyidan, yang karena Nabi Isa diciptakan dengan kun, atau mengatakan maksudnya dia akan membenarkan Taurat ya, atau dia akan membenarkan Nabi Isa yang tercipta dengan kun fayakun. Wa sayyidan, dan dia akan menjadi pemimpin, wa hasuran, dan dia akan terjaga tidak mendatangi wanita ya. Tidak akan berzina ya. Wa nabiyyan minas salihin, ini akan menjadi seorang nabi yang saleh. Dia akan menjadi nabi yang saleh. Taib. Ketika dikabarkan bahwasanya dia punya anak, disebutkan malaikat datang kepada Zakaria ketika dia sedang salat. Doanya dikabulkan ketika dia sedang salat. Ya, bisa jadi dia berdoa ketika sedang salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena dia berdoa fanadathu, kata Allah menggunakan fa. Fa ini seakan-akan menunjukkan tertib dan langsung tanpa jeda. Beda kalau Allah mengatakan tsumma nadathul malaika. Jadi kata Allah fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Malaikat pun menyerunya, memberi kabar kepada dia sementara dia sedang berdiri dalam salat. Zahirnya wallahu alam bisawab seakan-akan Zakaria berdoa tadi minta agar punya anak yang saleh, dia berdoanya dalam salat. Dia berdoanya dalam salat. Makanya dikabulkan ketika dia sedang salat. Dan Allah menggunakan kata fa itu langsung. Begitu berdoa langsung dikabulkan. Ketika diberi kabar bahwasanya dia akan punya anak yang memiliki sifat-sifat tersebut ya, yaitu Zakaria alaihissalam, dia kaget. Dia mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya Allah, bagaimana aku punya anak sementara aku sudah tua dan istriku mandul. Istrinya seakan-akan belum tua. Jadi istrinya seakan-akan belum tua, itu kakaknya Maryam. Karena dia tidak mengatakan istriku tua, tapi mengatakan istriku mandul. Istriku mandul. Ya, sementara dia tua, Zakaria tua. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kata Allah, demikian Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Nabi Zakaria masih penasaran, dia mengatakan qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, kalau begitu memang aku bakalan punya anak. Sepertinya mustahil ya. Jadi Allah bilang kau punya anak, dia heran.
Anna yakunu li gulam, dalam ayat yang lain. Kok saya bisa punya anak ya Allah? Bagaimana ceritanya? Jadi dia minta agar punya anak, ketika Allah kabarkan, malaikat kabarkan dia punya anak, dia sendiri heran. Anna yakunu li gulam, kok bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, saya sudah tua, istri saya mandul, gimana ceritanya nih? Ya. Padahal dia yang minta tadi, ya. Tapi ketika dikabarkan dia kaget. Akhirnya untuk menenangkan dirinya, dia minta tanda. Qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, berikanlah aku tanda bahwasanya aku bakalan punya anak. Muqaddimah, maksudnya muqaddimah bahwa supaya saya semakin yakin bahwa saya akan punya anak. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya 3 hari kemudian kau tidak akan bisa ngomong sama sekali. Lidahmu kaku, enggak bisa ngomong, padahal badanmu sehat, akalmu selamat. Tapi kau enggak bisa ngomong. Allah bikin mulutmu jadi kaku. Kau hanya bisa ngomong sama teman-temanmu dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan berzikirlah kepada Rabbmu banyak-banyak dan bertasbihlah di pagi hari dan di petang hari. Namun di antara yang menakjubkan, Zakaria dia sudah tidak bisa ngomong. Ini muqaddimah agar benar-benar dia akan punya anak namanya Yahya. Tetapi kalau berzikir bisa. Kalau ngomong pakai isyarat. Tapi kalau sudah ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilallahu akbar, lidahnya lancar. Siapa yang bikin itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ini menakjubkan. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, sebagaimana aku bisa bikin lidahmu kaku kecuali untuk berzikir kepada Allah, dan itu perkara yang menakjubkan. Sebagaimana sebelumnya aku bisa bikin makanan berikan kepada Maryam tanpa dia keluar dari tempatnya dengan jenis makanan yang menakjubkan datang di luar musim, maka demikian pula aku bisa membuat istrimu melahirkan meskipun istrimu mandul dan kamu sudah tua. Sebab untuk punya anak enggak ada, tapi bisa, ya. Dan akhirnya lahirlah Yahya, dan Yahya punya cerita sendiri, Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Setelah itu Allah sebutkan dalam surat Al-Imran tentang Maryam. Bagaimana Maryam seterusnya? Sosok berikutnya yang menakjubkan, ibunya Nabi Isa. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Tatkala malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, inna Allaha astafaki, sungguhnya Allah telah memilihmu. Ada yang mengatakan yaitu Allah memilih Maryam dari sisinya, dia memiliki pribadi yang mulia, dia memiliki wanita yang akhlak mulia, rajin ibadah, ya. Wa tahharaki, dan Allah mensucikanmu, ya. Kau tidak tersentuh dengan lelaki sama sekali, ya. Kau tidak melakukan hubungan yang tidak benar sama lelaki, karena dia nanti Maryam akan dituduh sebagai wanita pezina oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah sebutkan wa tahharaki, Allah sucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin. Allah 2 kali, dan Allah memilih engkau. Jadi Allah sebutkan 2 kali, ya. Innallaha astafaki, Allah pilih engkau wahai Maryam. Wa tahharaki, Allah sucikan engkau. Wastafaki 2 kali, dan Allah milih engkau. Kata para ulama, istifa yang pertama, pilihan yang pertama maksudnya Allah menjadikan dia adalah wanita yang salehah, rajin ibadah, akhlak yang mulia. Istifa yang kedua maksudnya dia yang paling hebat di zamannya. Dia yang paling hebat di zamannya. Tidak ada wanita seperti solehnya Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin. Kau unggul dari seluruh wanita-wanita alam semesta di zaman tersebut. Ya, di zaman tersebut. Ada pendapat yang mengatakan unggul dari seluruh wanita-wanita dari seluruh zaman, dari sisi dia punya anak namanya Isa tanpa ayah. Tapi Allah alam, yang benar Allah alam, dia unggul di zaman tersebut. Karena masing-masing waktu punya wanita-wanita yang spesial, ya. Seperti di zaman Nabi SAW ada Khadijah. Di zaman anaknya Nabi ada Fatimah. Zaman istrinya Nabi ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian kata Allah, ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, maka beribadahlah kepada Allah, kunutlah, yaitu beribadah dengan lama, ya. Kepada Rabbmu. Kemudian sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seakan-akan Allah sebutkan, Maryam, aku berikan kepada engkau nikmat anugerah, maka syukurilah. Syukurilah dengan apa? Dengan banyak beribadah. Makanya di antara tanda utama seorang bersyukur adalah beribadah. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman alaihissalam, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ketika Nabi diberikan Al-Kautsar, apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar di surga. Terus apa yang kau lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Kalau begitu salatlah dan sembelihlah. Sebagai bentuk bersyukur, beribadahlah dengan salat atau menyembelih hewan sembelihan, hewan kurban. Sama,
wahai Maryam, ketika aku menjadikan engkau, aku pilih engkau, maka ukunuti li rabbik. Beribadahlah kepada Rabbmu. Wasjudi warka'i, sujudlah dan rukuklah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Inilah dari sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyum yaqulu Maryam. Kau tidak hadir ketika mereka bersengketa ingin rebut-rebutan memelihara Maryam, kemudian mereka melemparkan pena-pena mereka. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan engkau tidak di sisi mereka ketika mereka sedang bersengketa. Ini dalil bahwasanya Allah turunkan kisah ini kepada Nabi SAW. Pada Nabi SAW tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Injil. Dari mana Nabi tahu kisah secara detail seperti ini? Dari Allah. Ini dalil bahwasanya Nabi adalah utusan Tuhan. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah berinteraksi sama orang-orang Yahudi, tidak pernah berinteraksi dengan buku-buku sejarah Yahudi, Bani Israel, tapi dia bisa bercerita dengan cerita yang detail seperti ini. Sampai mereka bertengkar, sampai mereka melemparkan pena, yang ini bisa saja tidak terdapat pada buku-buku mereka. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan ada cerita yang Nabi datangkan lebih lengkap yang tidak ada termaktub dalam buku-buku mereka. Menunjukkan Nabi tahu ilmu gaib, yang kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antaranya dalam Al-Qur'an dikabarkan bagaimana Nabi Isa berbicara. Masih kecil berbicara. Itu tidak akan antum dapatkan dalam Bible, dalam Injil tidak ada. Dalam Injil tidak disebutkan bagaimana Nabi Isa masih kecil bisa berbicara. Makanya kalau dari sisi pengagungan Nabi Isa, kita katakan Al-Quran lebih mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran lebih mengagungkan Nabi Isa. Al-Quran bukan cuma cerita tentang Nabi Isa saja. Bahkan Al-Quran memuliakan ibunya. Al-Quran memuliakan neneknya. Istrinya, mamanya Nabi Isa, Maryam. Al-Quran memuliakan neneknya. Siapa? Hannah. Al-Quran memuliakan kakeknya Imran sampai Ali Imran. Ya. Jadi pengagungan Al-Quran terhadap Nabi Isa luar biasa ya. Di antaranya suatu kemuliaan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran tidak terdapat pada Injil adalah tentang yang Injil yang 4 yang ada, Injil Matius, Markus, Yohanes dan Matius ya. Lukas, yaitu bahwasanya tidak disebutkan Nabi Isa ketika kecil berbicara, itu enggak ada dalam Injil tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam." Tatkala malaikat berkata, "Wahai Maryam, sungguhnya Allah kabarkan kepada engkau kabar gembira dengan satu kalimat darinya, itu kalimat kun fayakun, yang Allah jadikan dengan kalimat tersebut anakmu ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam." Anakmu namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ini memiliki kedudukan di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin. Dan dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri anakmu nanti dikabarkan sebelum lahir. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Itu anakmu nanti Isa bin Maryam, anakmu wahai Maryam namanya Isa, dia akan ngomong sama manusia fil mahdi ketika dalam gendongan meskipun sudah tua sama saja enggak ada bedanya. Biasanya anak kecil kan ngomong kan terbata-bata. Enggak. Isa ketika masih digendong oleh Maryam sudah ngomong sebagaimana tidak ada bedanya ketika dia sudah tua. Makanya Allah gandengkan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia ngomong kepada manusia ketika masih dalam gendongan dan ketika sudah tua, sudah remaja sama saja. Kahla maksudnya sudah 40-an atau sudah dewasa, ngomongnya tidak ada bedanya. Karena ini mukjizat. Wa minas salihin, dan ini termasuk orang-orang yang saleh. Maryam heran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak sementara tidak ada lelaki pun yang menyentuhku? Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dalil bahwasanya Isa adalah makhluk. Kadzalikallahu yakhluqu. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah menciptakan Isa putramu tanpa bapak. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan suatu perkara tinggal berkata kun dengan kalimat kun fayakun. Di antara ciri anakmu nanti wa yuallimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah akan ajarkan kepada dia Alkitab. Ya, wal hikmah. Dan Allah ajarkan Taurat dan Allah ajarkan kepada Injil. Wa rasulan ila bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan Allah akan menjadikan dia seorang rasul. Allah kabarkan dia akan menjadi orang yang mulia. Yang melalui malaikat Jibril kabarkan kepada Maryam, itu anakmu akan menjadi seorang rasul kepada Bani Israel, dan dia anakmu akan berkata, "Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum."
Aku telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabb kalian. Apa mukjizatnya? Ani akhluqu lakum minat tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Aku bisa bikin burung dari tanah liat, kemudian aku tiup maka terbang bi idznillah dengan izin Allah. Bukan Nabi Isa yang menciptakan, bukan. Tapi dengan izin Allah dia bisa hidup. Ini juga bantahan yang mengatakan Nabi Isa Tuhan bisa menciptakan burung. Enggak, dengan izin Allah. Nabi Isa berkata bi idznillah. Kalau tidak enggak bisa. Ya. Wa ubri'ul akmah wal abrasa, dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kena penyakit baras. Wa uhyil mauta, dan aku bisa menghidupkan yang mati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri makhluk. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku bisa mengabarkan apa yang kalian makan di rumah, apa yang kalian sembunyikan di rumah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya adalah tanda-tanda yang cukup membuktikan bahwasanya aku seorang nabi jika kalian mau beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku Taurat. Wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaikum. Namun ada sebagian yang dimansuhkan dari Taurat akan aku halalkan buat kalian. Wa ji'tukum bi ayati mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah. Hadza shirathun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa menyuruh pengikutnya untuk menyembah Allah, yang Allah adalah Tuhannya dan juga Tuhan seluruh manusia. Ini saja, tentunya masing-masing ada perincian. Nabi Yahya bagaimana kisahnya, Nabi Zakaria bagaimana kisahnya, Nabi Isa bagaimana kisahnya. Tapi ini kita mengambil gambaran global tentang keluarga Imran, keluarga yang penuh berkah. Dan kita tahu bahwasanya keberkahan suatu keluarga adalah dari sisi agamanya, dari sisi ukhrawinya. Ya. Kalau kita mendapati keluarga kita, alhamdulillah, perhatian sama sholat, perhatian pada kebaikan, ya, senang dengan sedekah, senang dengan sholat malam, senang dengan puasa sunnah misalnya, alhamdulillah, ya, tidak sombong, tidak angkuh, ini berarti insyaallah tanda keberkahan pada suatu keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.